Gusti hatur nuhun, enjing ieu abdi kalintang bingahna tiasa kumpul riung sasarengan ieu patempatan. Abdi tiasa ibadah sasarengan sakedap Gusti abdi sadaya seja nampi dawuhan Gusti. Mangga Gusti cumarios ka abdi sadaya, kumargi abdi sadaya parantos sayogi kangge ngadangukeunana. Dilebet jenengan Gusti Yesus Kristus, abdi sadaya parantos nanada sareng ucap syukur. Amin. Ya, kita baca dulu firman Tuhan dari 2 Korintus pasal yang ke-8 ayat 1 sampai dengan ke-7 saja. Pelayanan kasih. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Sebab itu kami mendesak kepada Titus supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu dan dalam kasihmu terhadap kami. Demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Bapak Ibu yang berbahagia adalah kita sekalian yang mendengar firman Allah dan yang melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi kita mau lihat kenapa sih LPPBS bisa bertahan sampai sekarang, kenapa GUP Pasundan juga terus maju, karena pasti ada pelayanan kasih yang luar biasa. Jadi rahasia hidup diberkati, rahasia hidup kita ini terletak dalam satu hal yang ini bertentangan dengan hukum ekonomi. Bertentangan dengan hukum matematika. Bapak Ibu, kalau matematika gampang kan, 5 ditambah 2, 7. Itu tidak boleh ada yang menentang. Mun sanes 7 berarti eta rada error. 5 tambah 2 mah kudu 7 di mana-mana. Tapi matematikanya Tuhan Yesus, 5 roti dan 2 ikan sama dengan 5.000 plus 12. Itu matematika sorga. Bukan matematika yang biasa dipelajari sekolah. Nah, hari ini juga kita belajar. Ada 5 hal yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Bagaimana ini ada satu jemaat Tuhan di Makedonia. Itu jemaat yang sangat dipuji oleh Rasul Paulus. Kenapa dipuji oleh Rasul Paulus? Karena jemaat ini adalah tergolong jemaat miskin. Jemaat yang sangat miskin. Tetapi meskipun jemaat ini miskin, dia itu maksa sama Paulus mau menyumbang untuk Yerusalem. Yerusalem itu jemaat yang kaya raya. Ada jemaat kaya waktu itu juga namanya jemaat Korintus. Jemaat Korintus kaya tapi gak mau memberi. Makedonia itu jemaatnya miskin. Nah, dalam 2 Korintus ini sebetulnya saur bahasa Inggris nama Paulus teh nuju nyindiran jemaah nu beunghar. Jemaah nu beunghar nate si Korintus. Disindiran ku Rasul Paulus, iya aya jemaat Makedonia, jemaatnya teh miskin. Apa yang dia lakukan? Jemaat miskin ini dikatakan dalam ayat 1, dikatakan selagi tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat di Makedonia. Jadi jemaat di Makedonia itu punya belas kasihan, punya kasih karunia yang besar. Dalam kemiskinannya punya kasih karunia, punya kerinduan untuk memberi. Jadi yang pertama, jemaat dari Makedonia ini mau memberi karena kasih karunia, bukan karena dia kaya. Bapak Ibu, mungkin kita seringkali berpikir ya dalam kehidupan, dan ini juga menjadi pergumulan kita sekalian. Kalau misalnya kita diminta oleh Tuhan, ya sesuai yang ditulis di sini nih Maleaki, ya.
memberikan persembahan perpuluhan misalnya. Gaji kita anggaplah cuma 1 juta. Perpuluhannya berarti 100.000 ya. Dengan gaji 1 juta aja tuh udah cukup hidup kita. Tapi kudu dipotong kok perpuluhan 100, tinggal 800 atau 1 juta ge kurang kene. Ini harus kasih 100.000, berarti tinggal 900.000. Tapi kalau kita mau setia dengan itu Bapak Ibu, Tuhan itu matematikanya beda. Maka ketika Bapak Ibu setia, apa yang Bapak Ibu berikan itu hasilnya menjadi luar biasa. Nah, kita memberi itu bukan karena kita kaya, bukan karena kita mampu, bukan karena kita hebat, tetapi memberi karena kita punya kasih karunia, punya belas kasihan, punya rasa yang lain. Apa? Coba lihat di ayat 2. Jemaat Makedonia ini selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan. Dia miskin, pencobaannya banyak, penderitaannya banyak, tapi dia maksa memberi. Teeling ya tamah Bulani, kita mah teeling. Orang lagi susah, dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan. Ya saya mau memberi, orang kayak bantuin. Ya udah deh ya. Ini rahasia. Kalau kita mau diberkati oleh Tuhan, jangan lihat kondisi kita. Kalau lihat kondisi kita mau orang oge pikarunya. Kata kasar namanya jajagoanan lah, mereka batur naon, erek pamer. Kan kesannya seperti itu. Tapi ini yang dilakukan oleh jemaat Makedonia selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Coba. Dalam keadaan susah, dicobai, sukacita meluap. Mau apa? Mau memberi. Bapak Ibu, ini tentu Rasul Paulus tentu sangat terharu dengan ini. Kenapa? Kalau yang ngasihnya orang kaya, seperti Pak Suryadi, punya pekerjaan mapan, punya ini. Teu aneh. Teu aneh atuh Pak Suryadi memberi. Tapi orang yang gak punya pekerjaan, hidupnya susah, dia udag-udag debt collector. Untung di gereja ini nggak ada ya, karena di sini tidak ada Bang Emok. Di Cimahi yang banyak Bang Emok, Bandung mah aman. Jadi, nah orang seperti itu ternyata memberi lebih besar daripada yang diberikan Pak Suryadi. Kan nggak huleng atau? Ini yang dilakukan oleh jemaat Makedonia. Ada jemaat yang kaya Korintus, badai nyumbang oge, istilahnya mah kudu dibeberik. Mana janji teh geuning can diprakeun wae. Paulus teh nyindiran Bapak Ibu. Nah ini jemaat Makedonia bukan disindir, dia berkomitmen saya duluan. Padahal kondisinya itu dicobai dengan berat. Dalam pelbagai penderitaan. Jadi kalau kita memberi, itu harus dari hati. Karena apa? Yang meluap itu adalah kemurahan ya. Lalu yang kedua Bapak Ibu, memberi bukan karena kaya. Meskipun mereka miskin tetapi mereka kaya dalam kemurahan. Jadi yang paling penting itu hati yang kaya, bukan harta yang kaya. Gak jaminan. Bapak Ibu punten ya, punten pisan ini. Makin benghar makin pelit, makin benghar makin hitungan. Untung, oh di sini banyak orang kaya ya, punten ya. Makin benghar makin pelit, makin benghar makin hitungan, semua dihitung. Aduh, abdi mah sok, aduh isin jeung nu benghar mah mendingan pura-pura terang we gitu ya. Da kenyataannya begitu, bager keneh anu orang apa adanya gitu. Komo ka kampung teh abdi emut teh cariosna pagem, hiji waktos pagem nganjang ka hiji kampung. Bade disuguhan teu aya nanaon, tungtungna hayamna ditewak dikelek ku pagem. Pak Gembala ngelek hayam di kampung. Itu teh harta satu-satunya yang dia miliki. Dia rela berikan, mun orang kaya mah moal. Oh orang kaya mah cuek, dan ngerasa asa aing teh urang geus beunghar tamu, biasa we. Tapi orang kampung begitu dikunjungi oleh seseorang, dia rasa terima kasihnya luar biasa. Nah kemurahannya juga menjadi luar biasa. Hayam nongan hiji-hiji nage ditewak. Itu berarti dia sudah belajar dari jemaat Makedonia. Saya ambil satu contoh.
Waktu pertama kali saya memegang LPPBS, ada orang terkaya di Bandung panggil saya. Oh, rumahnya bagus Bapak Ibu di Jalan Ciumbuluit, satpamna itu nabadel lebat ke kedah lapor. Terus dia bilang, apa yang diperlukan? Da abdi teh teu tukang jalan-jalan, hayang mobil neueuh teh lah. Da bongan nawisan ya, pengen mobil yang bagus lah saya mah. Dah, sok cari ke sana, pergi ke pabrik pilih. Abdi teh semangat pisan Bapak Ibu. Di Jalan Ciumbuluit ke Jalan Soekarno-Hatta ke pabrikna dek milih mobil da cenah eta jang pelayanan LPPBS kang sanes kanggo nyalira. Sampai di pabriknya di Jalan Soekarno-Hatta ditemui oleh para stafnya. Nu bageurna bosna anu ngahalang-halang stafnya nggak mau ngasih. Kok geus dibikeun tapi stafna ngaruru da teh sudahlah. Saya bilang gini. Ini mah jika nama meureunnan taktik, meureunnan salah ngomong nu beunghar teh. Udahlah, saya mah mintanya sama Tuhan. Akhirnya Bapak Ibu, saya sudah bergembira pulanglah dari pabrik dengan kondisi teu kabawa mobil teh. Kan sudah janji mau dikasih. Nah, jadi kalau kita berharap mau pemberian dari orang kaya belum tentu Bapak Ibu, banyaknya PHP. Apa PHP teh? Tah eta pengharapan palsu. Enggak jadi itu mobil itu. Sampai akhirnya saya berdoa lagi sama Tuhan. Kami berdoa bersama-sama. Tuhan, kami perlu mobil. Dan kami tidak mau mengandalkan orang. Akhirnya sekarang walaupun itu baru, tapi nyaman lah. Kami punya ganti mobil, tetap dengan Innova. Dan mobilnya irit sekali Bapak Ibu. Saya baru tahu Innova seirit itu. Mobil saya juga kalah iritnya sama itu. Nah, kalah Panther kayaknya Pak. Kan rajanya iritnya Panthernya mobil pagembalanya. Ini Innovanya LPPBS lebih irit Pak. Saya juga baru tahu ada mobil seirit itu yang namanya Innova. Nah, kami minta kepada Tuhan. Tuhan kasih dengan cara yang ajaib Bapak Ibu. Kenapa? Ya kita jangan berharap sama orang kaya. Jadi kalau kita juga mau memberi, jangan nunggu Bapak Ibu kaya raya dulu. Engke hilap. Lebar deh geus beungharno. Salah nyarios. Nah, jadi jangan tunggu kaya dulu deh kalau Bapak Ibu mau memberi, ini saatnya. Karena rahasia hidup diberkati oleh Tuhan itu ketika Bapak Ibu memberi. Kalau Bapak Ibu gak mau memberi, jangan berharap Bapak Ibu dapat berkat dari Tuhan. Jadi itu yang pertama itu jemaat Makedonia, dia memberi karena kasih karunia. Yang kedua, dia memberi bukan karena kaya, tetapi karena dia punya hati. Ya, dia tahu apa yang harus dia lakukan. Dan yang lebih hebat lagi Bapak Ibu, dikatakan dalam ayat yang kelima. Ayat yang ketiga. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Yang ketiga, jemaat Makedonia itu memberi melampaui kemampuan mereka. Ini sesuatu yang gak kepikir. Tapi jemaat Makedonia dia memberi melampaui kemampuannya. Gaduh artosna 100 masihan 100 salawe. Cepet jigo cenah. Coba Bapak Ibu, aneh gak? Dia memberi melebihi kemampuan mereka. Coba, ini mah saya ya, bukan Bapak Ibu. Damun kolektor teh, muka dompet teh ditinggali heula kan, bukan melampaui. Biasanya mah dicokotin nupang leutikna, nupang gede. Iya mah saya, ini mah saya, bukan Bapak Ibu. Saya mah jujur aja. Mun aya nu beureum nu biru kala nu mananya. Kan gitu kan? Ya jujur, ya benar apa benar ini? Untuk puji Tuhan Pak, nanti semua ini tiba-tiba kolektornya blus ningkat ini. Karena nggak mikir lagi kan, begitu mau kolektor pokoknya mah bari peureum menu mana menu kacan asal ulahan nu pangalitna we nu kacanakna nya da bari peureum. Jadi ini kita belajar dari jemaat Makedonia, dia memberi melampaui kemampuan mereka. Ya, jadi mulai sekarang jangan hitung-hitungan sama Tuhan. Ya. Gak usah hitung-hitungan, nanti tanggung jawab Tuhan.
Meskipun di luar kemampuan, kalau bersama dengan Tuhan kita bisa. Jadi yang harus kita lakukan adalah melangkah. Ketika kita melangkah Bapak Ibu, Tuhan akan nuturkan. Tapi kalau kita tidak melangkah, Tuhan juga diam. Kalau kita melangkah, Tuhan yang menyediakan walaupun itu di luar batas kemampuan. Jadi yang ketiga, mari kita belajar memberi walaupun itu melampaui kemampuan. Jadi jangan hitung-hitungan sama Tuhan ya. Nanti kalau dihitung-hitungan sama Tuhan, sok hitung-hitungan. Sekarang oksigen yang saya berikan kepada kamu setiap hari berapa harganya? Kamari zaman Omikron, zaman apa tuh? 1 tabung mahal. Sabar aja, sedangkan kamu cenah sekarang gratis, sok mau hitung-hitungan sama saya kata Tuhan. Meuli oksigen we teu mampu maneh cenah. Ya Bu ya. Jadi jangan hitung-hitungan lah sama Tuhan. Kalau kita digerakkan Tuhan, kita dukung pekerjaan Tuhan, nanti Tuhan yang akan ganti. Yang keempat, kita memberi itu dengan kerelaan, bukan terpaksa. Jadi kita memberi itu harus dengan rela. Dalam 2 Korintus dikatakan, hendaklah kamu memberi dengan sukacita, dengan kerelaan dan sukacita. Yang terakhir Bapak Ibu, memberi lebih banyak dari yang diharapkan. Dia tahu miskin, Paulus tuh tahu jemaat Makedonia miskin. Tetapi dia mendorong. Jadi mari kita berikan yang terbaik. Cek orang Sunda mah, I do my best. Lakukan yang terbaik yang bisa kita berikan untuk Tuhan. Mari kita belajar melangkah bersama dengan Tuhan. Kalau kita melangkah bersama dengan Tuhan, nanti Tuhan yang sediakan segala sesuatunya. Dan kita akan terus maju. Dan saya senang Bapak Gembala sekarang ternyata bicaranya sudah bagus lagi, ngajarnya sudah bagus lagi. Sudah hebat. Jadi tolong dukung rumah kedua yang didirikan Pak Gembala ini supaya Pak Gembala makin maju, semakin menjadi contoh dan teladan. Biarlah firman Tuhan hari ini mengingatkan Bapak Ibu sekalian, mari kita terus maju, jangan hitung-hitungan dengan Tuhan ya. Beri yang terbaik untuk Tuhan, beri yang terbaik untuk gereja, beri yang terbaik untuk apapun, nanti Tuhan yang akan lakukan yang terbaik untuk Bapak Ibu.